Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saat ini saya sedang tinggal di negara Cina untuk melanjutkan studi S2 di kampus Nanjing Audit University. Di sini saya ambil program Master Audit dan insya Allah akan selesai di tahun depan. Di Indonesia, saya bekerja sebagai ASN di Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum melaksanakan tugas belajar ini, unit kerja saya adalah di Auditorat Keuangan Negara 1 atau lebih tepatnya di Subauditorat 1A4. Namun, selama mengikuti tugas belajar ini, kemudian unit kerja saya dipindahkan ke Biro Sumber Daya Manusia. Di BPK sendiri saya sudah memiliki masa bakti 12 tahun. Tugas belajar ini saya dapatkan dari program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Cina. Program beasiswa ini merupakan program kelas internasional, di mana khusus diberikan oleh pemerintah Cina untuk auditor-auditor dari berbagai negara yang saat ini bekerja di institusi audit negara mereka masing-masing. Saya tiba di Nanjing pada bulan November. Saat itu di Cina masih terdapat kebijakan untuk melaksanakan karantina bagi pendatang yang memasuki wilayah negara Cina. Saya menghabiskan waktu selama 21 hari karantina sebelum akhirnya dapat keluar untuk beraktivitas. Selain itu, pada bulan November, Cina telah memasuki winter season, sehingga suhu di Nanjing pada saat itu berkisar antara -5 hingga 5 atau 6 derajat Celcius. Bagi saya itu sangat dingin. Winter season di Cina sendiri baru berakhir sekitar awal bulan Maret. Saat ini saya kurang lebih sudah 5 bulan berada di Nanjing. Di sini saya bertempat tinggal di dormitori yang disediakan oleh pihak kampus. Dormitori ini berada dalam lingkungan areal kampus. Untuk mencapai kelas perkuliahan diperlukan waktu sekitar 20 menit dalam berjalan kaki. Pihak kampus sebenarnya juga menyiapkan bis, namun saya lebih suka untuk berjalan kaki. Untuk makan sehari-hari, saya lebih sering memilih untuk membeli makanan di kantin, meskipun di dormitori terdapat dapur dan perlengkapan masak lainnya. Di dalam area kampus terdapat 4 gedung yang difungsikan sebagai kantin, dengan jumlah kios penjual makanan pada setiap gedung berkisar antara 60-70 pedagang. Selain karena harganya yang juga terjangkau, alasan lainnya saya lebih memilih kantin daripada memasak sendiri adalah karena ketiadaan waktu yang cukup untuk memasak. Pada hari-hari tertentu bahkan terdapat perkuliahan yang dimulai dari pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Sehingga kantin adalah pilihan yang paling praktis bagi saya. Saya hanya sesekali memasak sendiri di hari weekend. Meskipun jumlah pedagang makanan di kantin sangatlah banyak, namun hanya terdapat 2 kios pedagang makanan halal di sini. Saya setiap hari membeli makanan di tempat tersebut dan saya sudah pasti sangatlah hafal dengan rasanya. Sebagai seorang muslim, bisa dibilang tidaklah mudah untuk hidup di wilayah Cina. Namun juga tidaklah bisa dibilang sulit. Pada dasarnya, pemerintah Cina tidak memperkenankan pelaksanaan ibadah agama apapun di tempat umum. Pelaksanaan ibadah hanya dapat dilakukan di tempat khusus ibadah, yaitu rumah ibadah. Di Nanjing, sepengetahuan saya terdapat 3 buah masjid. Saya sendiri baru berkesempatan mengunjungi salah satunya. Masjid yang sudah saya kunjungi adalah Masjid Jingjue. Masjid ini adalah masjid bersejarah di Nanjing, karena merupakan masjid tertua dengan usia lebih dari 600 tahun. Menurut informasi dari pengelola masjid, masjid ini saat ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan Islam dan syiar Islam. Saya sendiri hanya bisa ke sana untuk melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dikarenakan jarak dari dormitori tempat saya tinggal ke masjid tersebut adalah sekitar 1,5 jam menggunakan subway. Jarak yang jauh tersebut yang akhirnya membuat saya hanya sekali seminggu mengunjungi masjid. Dan untuk ibadah setiap harinya, saya hanya lakukan di kamar saya sendiri. Tidak terdapat fasilitas ibadah di kampus. Saya selalu menggunakan waktu-waktu jam istirahat kelas untuk dapat melaksanakan ibadah sholat di dormitori. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di samping adanya beberapa tantangan dalam beribadah, tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat saya nanti-nantikan. Membayangkan pengalaman yang akan bisa saya dapatkan dalam berpuasa Ramadan di negeri ini membuat saya bersemangat. Kali ini akan menjadi puasa pertama saya di Cina. Insya Allah saya akan kuat dan berhasil menjalaninya. Walau sudah pasti tidak akan seseru di Indonesia, tapi saya yakin akan limpahan rahmatnya karena niat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan.